Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tadi sudah kita bacakan riwayat Maulidur Rasul, yang dengan pembacaan salawat-salawat yang kita sanjungkan kepada beliau mudah-mudahan menambahkan cinta kita kepada beliau sehingganya kita mendapatkan syafaatul ujmahnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita di pagi hari ini bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah sekaligus rutinitas mingguan kita. Dan pada pagi hari ini pun kita melaksanakan pembacaan Maulidur Rasul yang mudah-mudahan amaliyah-amaliyah kita baik yang wajib sunnah itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang kita niatkan dengan berkah salawat yang kita bacakan kepada baginda Rasul ini menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ya, pagi hari ini masih daripada suasana bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa sekarang? Lupa ya? Sama bongsanya inget. Kalau nggak salah tanggal 21 Rabiul Awal, yang dimana bulan Rabiul Awal ini bulan yang sebetulnya tidak ada keistimewaan, tapi bulan Rabiul Awal itu istimewa dengan sebab dilahirkannya orang yang istimewa, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya begitu datang bulan Rabiul Awal nambah-nambah cinta kita kepada Rasulullah ya, apalagi dengan membacakan maulid yang kita baca ya, di antaranya Simtud Durar, ada Syarafal di Syarafal Anam. Kalau kita baca syair bi syahri rabi'in qad badanu rohul a'la wa yahabbadan badran bidzakal himan. Enak gak kira-kira? Ngerti artinya? Kagak ngerti deh enak. Kagak ngerti enak, apalagi bari bisyahri rabi'in qad, pada bulan Rabiul Awal, qad bada nuruhul a'la, sungguh telah nampak cahayanya Allah yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Ini siapa maksudnya? Cahaya ini adalah cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah Nabi yang terakhir, Nabi yang paling afdal. Makanya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa yajibu alal mukallaf an ya'taqida anna afdalal khalqi kullihim sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bahwa wajib bagi setiap mukallaf meyakini, mengiktiqadkan anna afdalal khalqi kullihim sayyiduna Muhammad, orang yang paling istimewa, orang yang paling mulia adalah Sayyiduna Muhammad, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah istimewanya. Nah, makanya Rasulullah tuh paling top-topnya makhluk, paling hebat-hebatnya manusia. Enggak ada manusia yang paling top kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dari segi akhlaknya istimewa, bentuk fisiknya istimewa, nasabnya pun istimewa, sehingga orang-orang kafir Quraisy bingung mau nyela Rasul dari lebah mana. Nasabnya bagus, bentuknya bagus,
akhlaknya luar biasa mulia. Ya, bahkan ada satu cerita, ini satu sahabat yang bernama Zaid bin Su'nah. Ada sahabat yang bernama Zaid bin Su'nah. Ada yang baca Zaid bin Su'nah, ada yang Si'nah, sin ain nun ta. Boleh dibaca Su'nah, boleh dibaca Si'nah. Emang gak ada barisnya, terserah mau bacanya. Si'nah boleh, Soknoh juga boleh. Jadi Zaid bin Su'nah ini adalah salah satu sahabat yang beliau adalah salah satu pendeta di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Zaid bin Su'nah adalah seorang pendeta wa darasa alamatin Nabi, yang dia mempelajari tanda-tanda Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dipelajari tuh di kitab Taurat, fisiknya, bentuknya, kemudian nasab-nasabnya dipelajari. Tapi ada dua yang belum ditemuin sama Zaid bin Su'nah. Apa diantaranya? Dalam satu keterangan, dua yang belum ditemui ini adalah sabqu hilmihi godobah, bahwa Rasulullah ini punya satu sifat. Rasul ini mendahulukan sabarnya daripada emosinya. Yang pertama. Yang kedua, kata Zaid bin Su'nah di dalam kitab Taurat, wala taziduhu syiddatul jahli illa hilman, dan tidak menambahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebodohan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasul, kecuali menambahkan kepada Rasul adalah kesabarannya. Di Rasulullah Sallallahu Alaihi, karena dipelajari belum ditemuin, makanya kudu dites ini mah. Namanya juga akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Satu ketika datang orang A'rabi, tahu A'rabi? Kalau A'rabi itu bahasanya apa namanya? Badui Arab. Jadi ada Arabiyun, ada A'rab. Kalau Arabiyun orang Arab, tapi kalau Arabiyun orang Arab tapi pedalaman. Ya, jadi Arabiyun adalah orang pedalaman. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngapain ini? Arabi datang kepada Rasul. Ketika datang kepada Rasul, dia curhat tentang apa tuh? Syaka daifal aish. Dia cerita tentang kesulitan hidup, ngeluh tentang kesulitan hidup, kan begitu ya. Kadang-kadang tuh nyari apa namanya ya, orang kadang-kadang kan kalau lagi susah nyari tempat curhat ya. Ustaz Boy mana ya? Iya, giliran pusing datang kan. Ya, udah senang lupa. Di sini mah nggak ada ya. Ya, insya Allah nggak beda. Datang cerita, ya Rasul, saya nih punya umat yang baru pada masuk Islam. Kalau seandainya hidup ini susah, saya khawatir keimanan mereka akan turun. Nah, di situ kebetulan ada Zaid bin Su'nah yang dengar cerita ini. Apa kata Rasul? Kata Zaid bin Su'nah, ya Muhammad, ini dia belum masuk Islam. Muhammad, ini urusan aneh. Ya, kalau ente nggak punya duit, ini urusan anak kasih ini orang 70 dinar. 70 dinar segede apa tuh? Duit emas kalau nggak salah. Berapa bilang dia? Hah? 7 triliun kata Kiai Abdurrahman. Kayaknya di rumah ada kali ini. Ini dulu 100. Ya. Nah, jadi 70 dinar. Kata Zaid bin Su'nah, udah ana yang nanggung. Tapi kata Zaid bin Su'nah, ente ganti tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian. Salaman tuh sama Rasul. Deal Muhammad. Oke, deal kalau begitu. Baik kalau begitu mah. Kalau emang ini mau begitu hari demi hari, minggu demi minggu. Ini Zaid bin Su'nah datang belum pada waktunya. Dia datang belum pada waktunya, kelewat apa kurang kira-kira? Kurang. Nah, iya.
Ya, pastinya kurang. Kalau kelewat tuh jangan ditanya. Ya kita berikan jatuh tempo tanggal 22. Dan kolektor datang tanggal 30, girang kita, iya. Tuh kalau kelewat ini mah kurang. Sebelum tanggal 22 misalnya dia datang tanggal 19. Datang, Muhammad, mana janji ente? Katanya ente mau tepatin. Katanya di Bani Muthalib orang-orang yang jujur di dalam membayar hutang. Kebetulan di sampingnya ada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bagaimana sifatnya? Tahu sendiri dah. Kayak salah Rahman bisa tuh. Gak boleh orang salah main gablok we kan. Emang ada turunan Sayyidina Umar ini. Zaid bin Sunnah, ente jangan begitu. Ini Rasulullah, orang yang paling punya akhlak mulia. Kenapa Zaid bin Sunnah berani begini? Karena dia tahu kalau emang ini Muhammad Nabi akhir zaman, dia akan mendahulukan sabarnya daripada emosinya. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad cuma senyum. Umar, bukan itu yang kita butuhin. Bukan emosi, emosi mah enggak nyelesain masalah. Udah biarin. Ya, akhirnya ajak sono kita ke apa namanya itu? Ke gudang beras kali. Ya, ibaratnya baitul mal. Ajak sono gantiin gitu. Apa Rasul marah? Marah enggak kira-kira? Enggak, Rasul cuma senyum nyengir. Begitu ngobrol sama si Umar, Umar emang ente nggak tahu siapa ente? Ana Zaid bin Sunnah. Ente pendeta? Iya pendeta. Kenapa ente berbuat begitu? Saya cuma pengen ngetes, benar enggak Muhammad Nabi yang akhir zaman? Benar enggak akhlak Muhammad seperti yang diceritakan oleh kitab Taurat? Akhirnya dengan begitu Zaid bin Sunnah masuk Islam dengan benar-benar mempelajari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah-mudahan umat Islam bisa begini. Amin. Nah, kalau umat Islam akhlaknya begini, insya Allah yang non Muslim pada masuk Islam. Amin ya Robbal. Jadi Rasulullah adalah orang yang paling mulia, maka wajib kita memuliakan beliau. Rasulullah sudah cinta kita, tapi kita sudah sebagai sebesar mana cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang padahal umat yang paling dirindukan adalah umat akhir zaman yang tidak pernah melihat Rasul tapi cinta kepada Rasul dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai Rasul dan kita juga mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk pribadi dan umumnya buat para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.